Kayaknya sekarang ini kita hidup di dunia yang benar-benar terhubung ya. Mau musik, film, fashion, semuanya terasa global. Nah, di tengah gempuran itu semua muncul pertanyaan penting nih. Nasib budaya lokal kita gimana? Masih ada nggak sih tempat buat tradisi-tradisi unik kita buat tetap menyala? Oke, kali ini kita bakal coba kulik lebih dalam perjuangan mereka. Gimana caranya mereka nggak cuma bertahan, tapi juga bisa terus berkembang di zaman sekarang. Kalau kita ngomongin soal warisan, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti banyak yang mikir Candi Borobudur atau mungkin keris kuno di museum, ya kan? Sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh. Tapi, gimana dengan warisan yang nggak bisa kita sentuh? Coba deh bayangin, melodi lagu daerah yang khas banget, gerakan tarian yang penuh makna, atau bahkan resep opor ayam lebaran dari nenek kita. Nah, itu dia yang namanya warisan tak benda. Nggak kelihatan, tapi justru itu denyut nadi identitas kita yang paling kuat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, warisan yang hidup. Jadi, apa sih sebetulnya yang dipertaruhkan di sini? Apa yang lagi kita perjuangkan? Yuk, kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya yang mau kita lindungi ini? Pertama kita kenalan dulu sama yang namanya kearifan lokal. Biar gampang, anggap aja ini tuh semacam DNA-nya sebuah budaya komunitas. Isinya itu, cara mereka memandang dunia, cara mereka hidup, mulai dari bentuk rumahnya, cara mereka ngobrol satu sama lain, semuanya. Contohnya kayak di kampung adat Cirendeo. Bagi mereka, ini bukan cuma sekedar tradisi loh, tapi benar-benar jadi panduan hidup yang udah terbukti ampuh dari generasi ke generasi. Nah, kalau tadi kearifan lokal itu DNA-nya, UNESCO punya istilah yang payungnya lebih besar lagi. Warisan budaya tak benda. Cakupannya luas banget, mulai dari dongeng sebelum tidur yang diceritain kakek nenek kita, seni pertunjukan kayak wayang, sampai keahlian bikin batik tulis. Intinya, ini semua adalah nyawa dari kebudayaan yang terus hidup dan diwariskan dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, ancaman era modern. Nah, sayangnya, semua warisan yang hidup tadi itu bukannya tanpa tantangan. Bisa dibilang mereka ini lagi bertempur di dua medan perang sekaligus. Siapa aja musuhnya? Yuk kita lihat. Di satu sisi, ada yang namanya homogenisasi budaya. Ini tuh proses di mana budaya global yang serba sama, pelan-pelan mengikis keunikan budaya lokal. Di sisi lain, ada komodifikasi budaya. Nah, ini beda lagi. Ini saat budaya kita diubah jadi produk buat dijual. Biasanya sih buat pariwisata. Dua-duanya ini, percayalah, punya bahaya masing-masing. Efek dari homogenisasi ini kadang nggak kelihatan langsung, tapi dampaknya nyata banget. Coba deh kita lihat. Bahasa daerah makin jarang dipakai, tradisi gotong royong mulai luntur. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita setiap hari dibombardir sama budaya pop global. Akhirnya apa yang lokal jadi terasa ketinggalan zaman. Ini kayak erosi, tapi yang terkikis itu budaya kita. Pelan, tapi pasti. Nah, kalau komodifikasi bahayanya juga nggak main-main. Coba bayangin deh ada ritual adat yang sakral, yang aslinya bisa berjam-jam, tiba-tiba dipotong jadi pertunjukan 15 menit doang buat turis. Atau musik gamelan yang temponya sengaja dicepetin biar kedengeran lebih catchy. Apa yang hilang? Otentisitasnya, maknanya. Intinya gini, begitu makna dikorbankan demi uang, disitulah jiwa dari sebuah budaya mulai terancam. Lanjut ke bagian 3, paradoks globalisasi. Oke, dari tadi kan kita ngomongin globalisasi seakan-akan dia ini penjahat utamanya ya. Eits, tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Globalisasi ini ibarat pedang bermata dua. Nah, disinilah letak paradoksnya, yang menarik banget. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau ancaman itu sendiri ternyata juga bisa jadi solusinya? Mungkin nggak sih kita pakai senjata yang sama, yang tadinya mengancam budaya kita, justru untuk melindunginya? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget, tapi iya, bisa banget. Dan konsepnya itu disebut glokalisasi. Gampangnya, ini gabungan kata global dan lokal. Idenya tuh simple tapi cerdas banget. Daripada melawan arus digital, kenapa nggak kita tunggangi aja gelombangnya? Pakai YouTube buat bikin tutorial tari tradisional. Pakai Instagram buat jualan kain tenun lokal. Jadi, poinnya bukan menolak modernisasi, tapi gimana caranya kita bisa mengarahkan perubahan itu buat kebaikan budaya kita. Masuk ke bagian 4, menjaga bara api tradisi. Oke, setelah tahu konsepnya, sekarang kita lihat aksi nyatanya. Siapa aja sih para penjaga api tradisi di zaman sekarang ini? Dan apa yang mereka lakukan? Kita bakal lihat dari level dunia sampai ke tingkat kampung. Kita mulai dari level global. Ini keren banget. Sekarang, kelompok pemikir kayak T20 itu lagi gencar-gencarnya mendorong para pemimpin dunia di forum G20 buat lebih mendengarkan kearifan lokal. Kenapa?
Karena mereka sadar, cara masyarakat adat menjaga hutan atau laut selama ratusan tahun itu bisa jadi kunci buat solusi masalah global kayak perubahan iklim. Ini bukti kalau solusi buat masa depan, jangan-jangan jawabannya udah ada dari kearifan masa lalu. Sekarang kita zoom in, turun ke level komunitas. Kita lihat contohnya Kampung Adat Cirendau. Apa sih yang bikin mereka spesial? Mereka ini nggak nungguin bantuan pemerintah. Buat mereka, pelestarian itu mulainya ya dari rumah, dari keluarga. Mereka bahkan punya sekolah adat sendiri, namanya Balai Atikan. Dan soal pariwisata, boleh datang, tapi harus ikut aturan mereka. Kerennya, mereka benar-benar pegang kendali atas cerita dan budaya mereka sendiri. Dan tentunya, kita nggak bisa lupain peran anak muda. Contohnya di Bali, ada anak muda keren dari Sanggar Seni Semarandana. Mereka ini jembatan antara tradisi dan teknologi. Jadi, mereka nggak cuma belajar nari aja, tapi mereka juga bikin konten drama tari buat di-upload ke YouTube, promosi di medsos, bahkan ngajarin seniman-seniman senior cara pakai teknologi baru. Wah, mereka ini benar-benar penjaga api tradisi di era digital. Oke, kita sampai di bagian terakhir, masa depan identitas kita. Nah, setelah kita lihat semua perjuangan, ancaman, sampai inovasi-inovasi tadi, terus gimana ke depannya? Mau dibawa kemana arah identitas budaya kita ini? Kalau ada satu hal penting yang bisa kita petik dari semua ini, pesannya adalah, melestarikan budaya itu bukan berarti kita masukin tradisi ke dalam kotak kaca di museum biar awet. Bukan itu. Tapi, ini tentang gimana kita menjaga ruh atau esensinya tetap hidup sambil pinter-pinter beradaptasi sama zaman. Kita arahkan arusnya, jangan sampai kita yang malah terseret arus. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian semua renungkan. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin. Warisan budaya apa sih yang ada di sekitar kalian? Mungkin logat bahasa daerah yang khas, atau resep masakan andalan keluarga, bisa juga festival tahunan di kampung halaman. Apapun itu, pertanyaannya adalah gimana caranya kita, masing-masing dari kita, bisa ikut jadi bagian dari para penjaga api ini. Biar apinya terus nyala buat anak cucu kita nanti.